Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Naga Raffidanti Kartika, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Pada hari ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai materi kuliah aspek hukum. Selamat menyaksikan. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sistem hukum. Ada dua sistem hukum di dunia ini. Yang pertama adalah civil law dan yang kedua common law. Civil law itu adalah seperti yang bisa dilihat di PPT di atas, hukum tertulis dengan sumber hukumnya yaitu undang-undang yang dibentuk pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan hidup di masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sementara untuk common law itu berdasarkan putusan hakim atau pengadilan. Melalui putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh legislatif. Untuk penerapannya sendiri, sistem hukum civil law ada di negara Amerika, sedangkan untuk sistem hukum common law digunakan di negara Indonesia. Selanjutnya, sistem perundang-undangan yang akan saya jelaskan terdiri dari 3, yaitu UU JK nomor 2 tahun 2017 jasa konstruksi, menjelaskan tentang hak dan kewajiban penyedia jasa serta pengguna jasa, lalu klaim konstruksi. Yang kedua, PP nomor 54 tahun 2016 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, serta yang terakhir Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk Undang UU JK nomor 2 tahun 2017, penyedia jasa, yang dimaksud penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan. Di dalam Fidik Book dijelaskan bahwa kontraktor berarti orang-orang yang disebutkan sebagai kontraktor dalam surat penawaran ini yang diterima oleh pengguna jasa dan pengganti sah dalam jabatan dari orang-orang tersebut. Sedangkan engineer adalah orang yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk bertindak sebagai engineer untuk kepentingan proyek. Sedangkan subkontraktor berarti semua orang yang disebutkan di dalam kontrak sebagai subkontraktor untuk suatu bagian dari pekerjaan dan pengganti sah dari jabatan orang-orang tersebut. Hak penyedia jasa. Ada 5 hak penyedia jasa. Yang pertama, mengajukan usul perubahan atau sebagian isi kontrak. Yang kedua, mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya, lalu mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, lalu menghentikan pekerjaan sementara apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, dapat menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi apabila pengguna jasa tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir, dapat menolak usul perubahan sebagian isi kontrak kerja konstruksi dari pengguna jasa, menunjuk subpenyedia jasa atau pemasok atas persetujuan pengguna jasa. Sedangkan kewajiban penyedia jasa yaitu memberikan pendapat kepada pengguna jasa atas penugasannya, dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, data pendukung, serta kualitas sarana pekerjaan dan hal lainnya yang disyaratkan di dalam kontrak kerja konstruksi, serta memperhitungkan resiko pelaksanaan dari hasil pekerjaan, memenuhi ketentuan pertanggungan, membayar denda atau ganti rugi yang disyaratkan pada kontrak kerja konstruksi. Selanjutnya, pemilihan penyedia jasa menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara. Dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung atau pengadaan langsung.
Tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pasca kualifikasi, dan tender cepat. Sedangkan pengadaan secara elektronik merupakan metode pemilihan penyedia jasa yang sudah tercantum dalam katalog. Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal penanganan darurat atau keamanan dan keselamatan masyarakat. Pekerjaan yang berskala kecil, pekerjaan yang dirahasiakan, pekerjaan yang kompleks yang dilakukan penyedia jasa, atau pada kondisi tertentu. Pengadaan langsung dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu, sedangkan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Selanjutnya, Perpres nomor 54 tahun 2010 Perpres nomor 54 tahun 2010 menjelaskan tentang macam-macam kontrak. Yang pertama ada kontrak lump sum atau jumlah kontrak dengan harga yang pasti dan tetap. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa atau penyedia barang, dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak. Yang kedua, kontrak gabungan, lump sum, dan harga satuan. Kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang dijanjikan. Kontrak presentase. Penyedia jasa atau jasa lainnya menerima imbalan sesuai dengan presentasi dari nilai hasil pekerjaan tertentu. Lalu kontrak satuan atau unit price kontrak, yaitu volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak yang ditandatangani. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah kurang. Sedangkan kontrak terima jadi, pembayarannya dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan, antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa, yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Klaim oleh pengguna jasa sendiri ada 4, yaitu pekerjaan yang cacat, keterlambatan oleh penyedia jasa, pembelaan klaim, klaim jenis lain walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Klaim penyedia jasa. Adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. Adanya kelambatan atau cacat dari bahan peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi, perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan, larangan-larangan metode kerja tertentu termasuk keterlambatan atau percepatan pelaksanaan. Lalu yang ketujuh, kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Penyebab perubahan biaya. Ada banyak penyebab perubahan biaya seperti yang bisa dilihat di slide di atas, yaitu waktu dimulainya pekerjaan disebabkan ketersediaan lahan yang tidak ada, perubahan upah tenaga, perubahan metode kerja, perubahan material dan peralatan yang diperlukan, penambahan pengawasan, administrasi atau overhead, penambahan waktu pelaksanaan, perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan, cuaca, hambatan eksternal, mobilisasi, demobilisasi atau remobilisasi, perubahan peraturan, atau perubahan nilai tukar tambah uang. Menurut UU UJK nomor 2 tahun 2017, pasal 88 dijelaskan tentang penyelesaian sengketa. Sengketa terjadi di dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Jika di dalam suatu kemufakatan tidak dapat ditempuh, maka tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi dapat diselesaikan dengan berbagai tahapan.
Yang pertama, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Selain upaya penyelesaian sengketa, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Bisa dilihat di slide di atas, saya menunjukkan perbandingan tahapan penyelesaian sengketa. Ada 5 tahapan penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Hak dan kewajiban insinyur di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Seperti bisa dilihat di slide di atas, keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Untuk menjadi seorang insinyur dibutuhkan sertifikat kompetensi insinyur, yaitu adalah bukti tertulis yang diberikan kepada insinyur yang telah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi sendiri adalah proses penilaian kompetensi keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi insinyur. Sertifikat kompetensi insinyur didapatkan setelah melewati uji kompetensi yang baru saja saya jelaskan. Surat tanda registrasi insinyur adalah bukti yang tertulis dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah memiliki sertifikat kompetensi insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan praktik keinsinyuran. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi insinyur untuk menjalankan praktik keinsinyuran secara berkesinambungan. Insinyur sendiri adalah seseorang yang punya gelar profesi di bidang keinsinyuran. Insinyur asing adalah insinyur yang berkewarganegaraan asing. Keinsinyuran sendiri berdasarkan Pancasila dan berasas yang pertama profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, serta keberlanjutan. Insinyur dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 4 kode etik. Yang pertama, mengutamakan keluhuran budi, memberi manfaat dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Slide selanjutnya. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada pengucapan salah kalimat. Sekian dan terima kasih.